Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk menuju rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, itu salat Isya dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai hadis yang ke-25. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadisul khamis wal ishrun an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayatiya ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fi ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'ali wisrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-25 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya ada sebagian dari sahabat radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzahaba al-duthul bil ujur." Orang-orang yang memiliki harta, mereka memiliki pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli, padahal mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yusumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa tasaddaquna bi fudul amwalihim, tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, maka Rasulullah mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa jadikan untuk bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap kalimat tasbih subhanallah itu juga bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, setiap ucapan takbir Allahu Akbar juga bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, setiap tahmid ucapan alhamdulillah itu juga bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah juga bernilai sedekah. Wa amr bil ma'ruf shadaqah, memerintah kepada yang baik itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, melarang dari perkara yang mungkar juga bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan mendatangi istri-istri kalian itu juga bernilai sedekah. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayati ahaduna syawata wa yakun lahu ajrun, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya
itu mendapatkan pahala? Qala, maka Rasulullah mengatakan, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian jika seseorang meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Maka demikianlah, ketika seorang itu meletakkan syahwatnya pada perkara yang halal, maka dia mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini pensyarah Syekh Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala, beliau menjelaskan dengan beberapa poin. Poin yang pertama adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrasun nasi ala kulli khair. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu termasuk manusia yang paling semangat pada setiap kebaikan. Wa asbaqahum ila kulli khairin, dan orang yang paling dahulu untuk meraih kebaikan. Yatanafasuna fil a'mali sholihah, mereka berlomba-lomba dalam beramal soleh. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka manusia yang paling bersemangat untuk mendapatkan kebaikan, paling dahulu untuk melakukan kebaikan, dan mereka berlomba-lomba dalam beramal soleh. Ya, itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan banyak sekali ditunjukkan dalam hadis ini para sahabat yang fakir, yang miskin. Ya, mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dzaba al-duthur bil ujur, orang-orang yang berharta, ya, mereka membawa pahala yang banyak. Pada satu sisi mereka sholat, kami juga sholat sama. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa sama. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, menunjukkan mereka juga ingin berlomba-lomba seperti sahabat yang kaya, yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan hartanya. Dan banyak sekali dalam hadis, ya, banyak para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin, ya harus tunjukkan kepada aku suatu amalan, yudkhiluni jannah wa yubaidu 'anil nar, yang amalan itu bisa masukkan aku dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Dan hari ini semakna seperti ini itu sangat banyak menunjukkan bahwa para sahabat adalah manusia yang paling bersemangat untuk kebaikan. Mereka berlomba-lomba dalam beramal soleh, tidak mau ketinggalan. Wa yuhibbu ba'dhum ayal haqqa fil ajri biman sabaqa minhum. Maka sebagian mereka senang, ya, untuk bisa mendapatkan pahala seperti yang lain, ya, seperti yang lain. Walihada dzakara jama'atan min fuqara'i sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyarakatan bil aghniya fi shalah wasiyam. Oleh karena ini, sebagian atau sekelompok dari sahabat yang mereka fakir, ya, tidak punya harta, maka mereka, ya, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang orang-orang kaya yang mereka bisa membawa pahala lebih banyak daripada orang-orang yang fakir atau orang yang miskin, ya. Karena orang-orang kaya ini mereka memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan, dengan harta mereka bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa mendapatkan amal jariah dari sisi harta mereka, ya. Maka Rasulullah memberikan solusi, memberikan bimbingan, ya. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan, ya, sesuai dengan kemampuan kalian, yang mana orang fakir akan bisa melakukan hal ini, seperti berzikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, ataupun yang lainnya. Maka ini juga bisa dilakukan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah was-shadaqatu allati arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fuqara ila al-ityani biha tanqasimu ila qismaini. Jenis sedekah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang fakir, ya, supaya mereka melakukannya ada dua hal, ada dua pembagian. Pertama adalah qismun yaktasiru nafu alaihim. Bagian yang pertama adalah manfaatnya kembali kepada mereka sendiri. Seperti apa? Ketika seorang itu bertasbih,
ya berzikir subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya. Maka ini manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri, ya. Dan para ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebut dalam sebuah kitab beliau, di antara manfaat zikir itu lebih dari 70, ya. Bahkan beliau menyebutkan ada 100 manfaat daripada seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah akan mendatangkan ketenangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati. Itu di antara manfaatnya. Belum lagi manfaat yang lain. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada. Insyirahus sadr. Akan lapang dada ketika seorang itu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dipungkiri di antara sebagian kaum muslimin atau mungkin bahkan kita sendiri itu terkadang ghaflah, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara sebabnya? Kenapa mereka itu lalai, ghaflah dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali sebabnya. Di antaranya adalah mereka terlalu cinta kepada dunia sehingga lupa akan akhirat, ya. Terlalu cinta terhadap dunia seolah-olah mereka hidup di dunia ini selama-lamanya, sehingga lupa tentang akhirat, ya. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya masing-masing jiwa itu melihat, ya, apa yang dia persiapkan untuk negeri akhiratnya. Para ulama tafsir menjelaskan tentang ayat ini adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Wangduru, lihatlah apa yang sudah kalian persiapkan untuk menghadapi hari yang Allah janjikan pada hari kiamat. Maka Allah mengatakan ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang kalladzina nasullaha, orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amalan seseorang. Ketika seorang itu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada orang tadi. Maka Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Maka tidak dipungkiri bahwasanya kita tidak lepas dari namanya ghaflah, lalai. Apa buktinya? Terkadang seorang itu mengatakan atau mencukupkan dengan perkara yang wajib, padahal belum tentu yang wajib pun bisa sempurna. Mereka mencukupkan yang saya cukup dengan wajib saja, padahal yang wajib saja belum tentu dia sempurna, apalagi yang sunnah dia tidak kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di antara manfaat zikir itu sangat banyak sekali. Di antara sebagaimana kita sebut tadi, untuk bisa menenangkan hati, ya kan? Kemudian insyirahus sadr, bisa melapangkan dada, dan masih banyak lagi di antara manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seorang itu ghaflah, lalai, lebih-lebih lalai tentang akhirat, lalai tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya qismun yata'addahum ila ghairihim. Yang kedua adalah sedekah yang manfaatnya juga bisa untuk orang lain. Yakun naful lahum wa li ghairihim. Manfaatnya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Apa itu? Dalam hal ini al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, memerintah kepada kebaikan dan juga melarang dari kemungkaran. Ini manfaatnya bisa kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Karena dengan seorang itu amar ma'ruf nahi munkar, memerintah kepada yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Man dalla ala khairin kafailihi. Barang siapa bisa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Dia mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala, berlipat ganda. Begitulah hadis yang lain. Man sanna hasanatan. Barang siapa membuat sunnah yang baik, menghidupkan sunnah yang baik, falau ajruha, maka bagi dia pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini manfaatnya baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ini poin yang kedua, bahwasanya sedekah, sesuatu yang bernilai sedekah yang bisa dilakukan oleh orang-orang fakir yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW ada dua. Yang pertama adalah manfaatnya kepada diri sendiri, yaitu ketika bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar, makin manfaatnya kepada diri sendiri dan juga orang lain. Poin selanjutnya, annama ya'til insanu minal mubahat alati fiha haddun lin nafsi takunu qurbatun binniyah as-salihah mithlu qada'il insan syahwatahu idza qasada bidzalika ifa'u nafsihi wa ifa'a ahlihi wa tahsil aulad. Bahwasanya sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang secara asal hukumnya adalah mubah, alati fi haddun lin nafsi, yaitu merupakan bagian daripada jiwa, itu akan menjadi berpahala ketika dia niatkan untuk amal soleh, ketika dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti seorang itu melampiaskan syahwatnya dengan tujuan untuk menjaga ifah, untuk menjaga kehormatan, atau untuk menjaga keluarganya, atau untuk mendapatkan anak. Ketika seorang itu melampiaskan syahwatnya, orang yang menikah contohnya, dengan tujuan supaya menjaga ifah, menjaga kehormatannya, supaya tidak terjatuh dalam perbuatan zina, maksiat, maka ini akan menjadi berpahala. Namun ketika hanya sekedar melampiaskan syahwatnya, tidak ada niatan untuk menjaga ifah, menjaga kehormatan, atau untuk mendapatkan anak, maka tentunya juga tidak bernilai. Jadi secara kaidah, perkara yang mubah ketika memang diniatkan untuk membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bernilai ibadah. Seperti makan, makan itu hukumnya adalah mubah. Seorang boleh makan, boleh tidak. Ketika dengan makan tadi itu adalah dalam rangka supaya kuat sholatnya, bisa taklim yang lainnya, maka itu akan bernilai apa? Bernilai ibadah. Namun ketika sekedar hanya supaya kenyang, maka didapatkan akan kekenyangan saja, tidak yang lain. Nah, ini pentingnya seorang itu tentang perkara niat. Maka di sana para ulama membahas tentang perkara niat itu. Maka dengan niat tadi seorang akan mendapatkan pahala yang lebih. Dengan niat, amal yang kecil itu menjadi besar ketika diiringi dengan niat yang baik.
Sebaliknya amal yang besar, syariat yang besar itu bisa jadi tidak mendatangkan pahala disebabkan dengan niatnya. Maka pentingnya seorang itu perkara niat. Ma'asyiral muslimin, ini diantara beberapa poin yang perlu dijelaskan tentang hadis ini. Kemudian faidah mimma yustafadu bil hadis. Di antara faedah-faedah dari hadis ini, pertama adalah hirsus sahabah ala fi'il a'mal as-salihah wa tanafusi fil khairat. Semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam melakukan amal soleh, wa tanafus fil khairat, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak kalau kita mau mengingat kembali tentang semangat para sahabat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul ilma atau lan tanalul khairat hatta tunfiqu ma tuhibbun. Lan tanalul khairat hatta tunfiqu ma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan harta yang paling engkau cintai. Maka di situ para sahabat menginfakkan kebunnya, namanya kebun dekat Masjid Madinah, diinfakkan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali di antara contoh-contoh bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu anhu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antara juga dalam hadis ini, orang-orang yang fakir dalam hartanya, tidak memiliki harta, mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang kaya mereka berpahala yang sangat banyak, sedangkan kami tidak bisa. Padahal di antara amal-amalan yang lain itu sama, mereka sholat kami sholat, mereka berpuasa kami puasa, tapi mereka bisa berinfak bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Faedah kedua, anna shadaqah la taqtasu ala shadaqat bil mal wa in kanat aslan fi dzalik. Makanya sedekah itu tidak terbatas kepada sedekah dengan harta. Meskipun secara asal ketika sedekah itu memang diitlakan, digunakan dalam harta secara umum, tetapi bisa digunakan dengan makna yang lain, seperti ucapan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, maka itu juga bernilai sedekah. Faedah ketiga, al-hathu ala tasbih wa takbir wa tahmid wa tahlil wa anna dzalika shadaqatun minal muslim ala nafsihi. Anjuran untuk bertasbih, subhanallah. Kalau kita memahami maknanya, dengan kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, ini mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan, karena Allah adalah sempurna. Dengan kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mensucikan dari berbagai macam kekurangan. Allah adalah sempurna. Kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu akbar, Allah maha besar. Tahlil, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka anjuran untuk kita senantiasa bertasbih, bertakbir, bertahmid, tahlil dimanapun, dalam keadaan apapun, berdiri, duduk, kemudian berbaring, atau dalam keadaan mungkin berkendaraan, dalam keadaan bekerja, maka dianjurkan untuk berzikir seperti ini, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, di kamar mandi, di WC, maka di sana dilarang untuk berzikir. Maka selama itu ada tempat yang dibolehkan, dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, berkendaraan, maka sibukkan dengan berzikir. Maka dengan zikir ini adalah merupakan, seorang itu akan, waktu yang dia jalani itu akan tersibukkan dengan perkara yang bermanfaat. Ketika saat itu sibuk dengan sesuatu, mungkin di dalam berkendaraan, ketika dia sibukkan dengan berzikir ini, dia akan mendapatkan pahala yang banyak.
waktu yang bermanfaat, tidak sia-sia. Itu dengan apa? Berzikir. Waktu yang paling bisa bermanfaat untuk kita sibukkan dengan perkara yang ringan adalah dengan berzikir tadi. Yang mana zikir ini merupakan amalan yang ringan. Ya. Ada zikir yang lain, ya kan? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahul azim. Ada dua kalimat, dua zikir yang ringan di lisan tapi berat di timbangan amalan. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini adalah suatu zikir yang ringan kita ucapkan. Dengan berzikir ini, seorang akan terjaga dari berbagai macam maksiat dan dosa, dari perkata yang tidak berguna, dari perkataan yang kotor, maksiat ataupun yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka anjuran untuk berzikir dengan Allah berikan kepada kita lisan, maka di antara bentuk syukurnya adalah dengan memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, selama tidak berada di tempat-tempat yang dilarang. Faedah yang lain, ketika di kamar mandi WC, kita tidak boleh berzikir kan itu. Kemudian di antara doa keluar WC kamar mandi itu apa? Ghufranaka. Maknanya apa? Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Para ulama menjelaskan apa hikmahnya. Kenapa doa keluar dari WC itu kok dengan ghufranaka, minta ampun? Memangnya berbuat dosa, bermaksiat di kamar mandi, di WC. Maka ulama menjelaskan karena Nabi SAW dalam semua keadaan itu beliau itu berzikir. Fi kulli ahya'i, setiap keadaan beliau itu berzikir. Kecuali di mana? Di kamar mandi, di tempat-tempat WC. Maka ketika keluar pun dengan apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang fi kulli ahya'i, dalam semua keadaan beliau itu apa? Berzikir, baik berdiri, duduk ataupun yang lain. Maka di antara faedahnya, kenapa doa keluar kamar mandi itu isu dengan ghufranaka, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah yang keempat, ana man ajaza an fi'li syai'in min at-ta'at li adami qudrati 'alaihi fa innahu yakthur min at-ta'at allati yaqdiru 'alaiha. Bahwasanya barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu dari ketaatan, dia tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk melakukan ketaatan tersebut, maka hendaknya dia memperbanyak ketaatan-ketaatan yang dia mampu. Ini sebuah kaidah. Artinya ketika seorang itu memang tidak mampu untuk melakukan ketaatan, maka hendaknya dia memperbanyak ketaatan yang memang dia punya kemampuan. Seperti orang yang fakir miskin, dia tidak bisa untuk berinfak, bersedekah, karena memang tidak punya harta, dia tidak mampu. Maka hendaknya dia lakukan sesuatu yang dia mampu dari ketaatan. Apa itu? Bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, istighfar ataupun yang lainnya. Maka hendaknya dia memperbanyak itu, ataupun perkara-perkara yang lain, kan? Seorang mungkin tidak bisa haji dan umroh karena mungkin fakir miskin, maka dia bisa melakukan. Di sana ada pahala yang pahalanya setara dengan haji dan umroh. Apa itu? Sholat suruh, kan? Maka hal seperti ini adalah suatu yang memang kita mampu untuk melakukan, maka lakukanlah. Seorang mungkin tidak bisa berdakwah, tidak bisa berceramah di depan umat. Apa yang dia mampu? Mungkin ikut menyebarkan, menempel pamflet, mengajak orang lain. Ini juga merupakan ikut andil dalam berdakwah. Mungkin dia tidak mampu untuk berceramah, berkhutbah,
ataupun yang lain, maka dia bisa dengan mengajak orang lain menghadiri majelis tersebut, atau mungkin menyampaikan pengumuman informasi berkaitan dengan kajian tadi. Maka banyak hal-hal yang mungkin kalau kita tidak mampu melakukannya, maka lakukanlah semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita dari berbagai macam ketaatan. Faedah kelima, al-hathu 'alal amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa anna sadaqatan min muslim ala nafsi wa ala ghairi. Faedah kelima adalah anjuran untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk berdakwah. Ya. Dan Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, dikeluarkan untuk manusia memerintah yang baik dan melarang dari yang mungkar. Semampu kita. Ya. Jadi berdakwah bukan sekedar di mimbar, di depan seperti ini, tidak. Tapi apa yang kita mampu, ya, dengan mengajak orang lain, dengan menasihati, dengan ya, apapun yang kita mampu, yang kita punya, maka lakukanlah. Ya. Dan ini manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Apakah kita berdakwah harus menunggu sempurna? Tidak harus menunggu sempurna, karena nggak ada yang sempurna di antara manusia itu. Maka seorang ketika memiliki kemampuan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, maka lakukanlah. Dan kita pun juga terus belajar ilmu. Maka anjuran untuk amar ma'ruf nahi munkar ini banyak dilakukan, bukan sekedar ceramah di mimbar ataupun yang lainnya, tapi apa yang dia mampu, dia menyebarkan pamflet, dia menyebarkan informasi, mengajak orang lain, menjadi panitia di situ. Wah, ini juga ikut andil di situ, juga mendapatkan pahala dari hal tersebut. Kemudian selanjutnya, faedah ke-6, anna qada'al insan syahwatu bi niyatin shalihah yakunu sadaqatan minhu ala nafsi wa ala ghairi. Bahwasanya manusia, ya, melampiaskan syahwatnya dengan niat yang soleh, dengan niat yang baik. Apa di antara niat yang baik? Menjaga kehormatan, supaya tidak terjatuh kepada maksiat, kepada perzinahan, supaya mendapatkan keturunan. Ini ada niat-niat yang baik. Ya. Yakunu sadaqatan minhu, maka itu bernilai sedekah darinya untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Maka perkara yang mubah, ya, ketika diniati dengan perkara yang baik, maka akan berpahala, bukan sekedar melampaikan syahwat. Faedah ke-7, itsbatul qiyas, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam syabba thubutul ajr liman qada sahwatahu fil halal wa khusul ithman liman qadaha fil haram, walladhi fi hadzal hadis min qabil qiyasil aqs. Menetapkan adanya kias. Jadi seorang dalam berhujah, berdalil itu ada beberapa. Pertama, berdalil dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma', ya, dengan pendapat para sahabat. Di antara dengan kias. Kias itu adalah mempermisalkan sesuatu yang hampir sama. Ya. Jadi di antara dalil yang seorang itu bisa digunakan dalam berhujah, pertama ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ya, ada perkataan sahabat, ya, kemudian ada kias. Ini sebagai apa? Sebagai hujah. Termasuk dalam ini adanya kias. Kenapa? Karena Nabi menyamakan, namanya kiasul aks, kias yang berlawanan. Maka di sini Nabi ketika sahabatnya Rasulullah, apakah orang yang melampiaskan syahwatnya kok mendapatkan pahala? Maka Rasulullah bertanya, bagaimana pendapat Anda jika seorang itu melampiaskan syahwatnya pada perkara yang haram? Bukankah dia mendapatkan dosa? Iya. Ketika seorang melampiaskan syahwatnya pada perkara yang haram, maka berdosa. Maka begitu pula sebaliknya, ketika seorang itu melampiaskan syahwatnya pada perkara yang halal,
berarti dia mendapatkan pahala. Ini namanya kiasul aks, kias yang berlawanan. Maka di sana di antara hujah yang bisa dipakai oleh seseorang dalam berhujah ada beberapa tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga di antara adalah kias. Dan ini banyak dalam hal-hal pembahasan tentang fikih. Ini. Tapi ma'asal muslimin rahimakumullah, ini di antara hadis yang ke-25. Pada intinya adalah bahwasanya sedekah ya, itu tidak terbatas kepada harta. Meskipun secara umum pengitlakan penggunaannya ketika infak sedekah itu pada harta, tapi bisa digunakan untuk perkara yang lain seperti tasbih, berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian nanti juga ada perkataan yang baik ya. Itu juga bernilai apa? Sedekah. Ini. Tapi demikian apa kita sampaikan, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.